Dulu negeri Tibet itu merupakan negeri merdeka berdaulat. Kemudian menjalin kerjasama dengan Republik Rakyat Cina yang komunis. Setelah ada perjanjian kerjasama, Cina mengirim ribuan tenaga kerja ke Tibet, saudara. Membangun kota, membangun jalan, membangun kantor-kantor pemerintah, saudara. Kemudian setelah pembangunan selesai, ternyata ratusan ribu para pekerja tersebut angkat senjata melakukan pemberontakan di Tibet. Kok bisa? Ternyata para pekerja tersebut adalah tentara, saudara. Tentara yang memang dididik, saudara, untuk bekerja. Kemudian setelah itu Tibet jatuh, dikuasai oleh negara Cina, dan pimpinan tertinggi agama yang ada di Tibet, yaitu Dalai Lama, ditangkap dan diusir ke luar negeri sampai hari ini, saudara. Hati-hati, masuknya tenaga kerja Cina ke Indonesia yang jumlahnya saat ini ratusan ribu orang harus diwaspadai, karena kita sudah lihat bagaimana tegapnya badan mereka, bagaimana perawakan mereka. Lebih tepat mirip tentara ketimbang pekerja kasar atau buruh, saudara. Yang kedua, saudara, di tengah Afrika ada satu negeri bernama Angola, dibantu habis-habisan oleh Republik Rakyat Cina, saudara. Setelah diikat dengan utang yang begitu besar, kemudian Cina mulai mengatur Angola. Anda tahu minggu ini apa yang terjadi? Parlemen Angola mengajukan undang-undang untuk ditandatangani oleh presiden yang isinya Islam tidak boleh ada di Angola, dan seluruh masjid harus ditutup. Alasannya karena berlawanan dan bertentangan dengan adat istiadat Angola, saudara. Ya, hari ini Islam dilarang di Angola, saudara. Bagaimana dahsyatnya pengaruh Cina komunis sampai di Afrika, saudara, dipengaruhi sedemikian rupa. Yang ketiga, ada satu lagi negara di Afrika bernama Zimbabwe, saudara. Juga diberikan utang besar-besaran oleh Cina, saudara. Setelah utangnya, saudara, membengkak, Zimbabwe tidak mampu untuk bayar utang, saudara. Lalu apa ditawarkan oleh Cina komunis? Dibebaskan dari utang, tidak perlu bayar utang. Tapi mulai saat itu Zimbabwe harus meninggalkan mata uangnya dan belanja sehari-hari dengan mata uang Cina, yaitu yuan, saudara. Saat ini di Zimbabwe, jual beli, sewa menyewa, transaksi, semuanya menggunakan mata uang yuan milik Cina komunis, saudara. Proyek reklamasi pantai, saudara, ini reklamasinya sudah berjalan, duit triliunan dari investor Cina sudah masuk, saudara. Mereka sudah buat gambar apartemen-apartemen di 17 pulau, dan mereka sudah buat iklan, yaitu animasi, dan itu iklan disiarkan di televisi di Beijing. Kenapa nggak diiklankan di Jakarta biar orang-orang kaya pribumi yang beli, saudara? Enggak, diiklankannya di Beijing, di pinggir laut. Kalau sudah namanya di pinggir laut, besok mereka menguasai laut, mereka bisa memasok apa saja yang mereka mau. Catat baik-baik, seperti tadi saya katakan, mereka memberikan dana, perusahaannya harus perusahaan dari Cina, materialnya material dari Cina, tenaganya tenaga dari Cina. Nah, sekarang mereka kirim nih material dari Cina, termasuk pipa-pipa besar untuk ditangkap di pantai reklamasi pengurukan tanah. Begitu dibawa itu pipa-pipa besar sampai di Tanjung Priok, isinya narkoba. Fakta, saudara. Ini bukan konon katanya, berapa ton narkoba yang dimasukkan ke Indonesia, saudara.
Narkotika Nasional baru saja menggagalkan sabu dari Guangzhou, China, yaitu disimpan di dalam tiang besi. Menurut Direktur Pemberantasan BNN, Brigjen Anjan Pramuka Putra, sabu tersebut dikemas di dalam 9 tiang. Tiang-tiang tersebut disimpan di sebuah pergudangan di Jalan Rawabebek RT 001012 Penjaringan, Jakarta Utara. ...150 narkotika jenis sabu-sabu ini diamankan dari tangan 3 warga negara asal Cina. Badan Narkotika Nasional menangkap para tersangka di perumahan Karang Elok Barat, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Narkotika senilai 300 miliar rupiah itu diselundupkan tersangka dari Cina ke Jakarta dengan modus mengemasnya dalam kotak mainan dan makanan anak-anak. Berdasarkan hasil analisis intelijen Bea Cukai, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gabungan oleh Bea Cukai dan BNN, diketahui terdapat pengiriman narkotika berjenis sabu yang dikemas dalam 3 buah kotak besi tebal atau molding baja stainless sebesar 800 kg dari Cina. Polda Metro Jaya bersama Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai menyita 94 kg narkotika jenis sabu dan lebih dari 112 butir ekstasi. Keempat tersangka merupakan jaringan internasional berkewarganegaraan Tiongkok. Lain, petugas gabungan Bea Cukai dan BNN gagalkan penyelundupan 58 kg sabu asal Cina. Petugas juga amankan 15 kurir narkoba, 4 diantaranya adalah warga negara asing. Sabu dari Tiongkok ini menuju Indonesia dikirim dan disembunyikan dalam mesin potong rumput dan mesin pompa air. Penyelundupan narkoba dilakukan perempuan berinisial YA dan KE yang langsung ditangkap petugas. Sebanyak 10 kg sabu yang akan diselundupkan ke Indonesia dimasukkan ke dalam mesin pemotong rumput serta mesin pompa air. Sabu yang disimpan di dalam mesin sepeda motor dan alat pijat ini diselundupkan dari Guangzhou, Tiongkok menuju Jakarta melalui kargo. Operasi gabungan dari Bea Cukai Tanjung Priuk dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan sabu dari Hong Kong di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Sabu senilai 2,8 miliar ini masuk ke pelabuhan dengan cara disembunyikan di dalam paket kiriman berupa closed circuit television atau CCTV. Petugas Bea Cukai menyita sejumlah barang hasil selundupan dari Tiongkok yang diduga dilakukan jaringan internasional perdagangan barang ilegal. Sejumlah barang selundupan yang disita petugas Bea Cukai antara lain sejumlah unit senjata replika, airsoft gun, pedang samurai, narkoba jenis ekstasi, dan alat bantu seks. Sabu cair dari 3 orang kurir, salah satunya wanita ini, dikemas dalam botol air mineral. 1 orang pelaku berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. 2 orang lainnya adalah warga negara Cina. Seluruhnya sebanyak 14 botol sabu cair seberat 25,1 kg. Selain sabu cair, petugas juga menggagalkan penyelundupan 1,3 kg sabu oleh 2 orang kurir lainnya dengan modus menyembunyikannya ke dalam 4 unit laptop. Kamis siang, petugas Bea Cukai Tanjung Priok mengungkap barang impor dari Cina berupa puluhan tas wanita yang ternyata berisikan sabu sebanyak hampir 4 kg. Pria berkewarganegaraan China ini berinisial WZK ditangkap petugas karena menyelundupkan biji ganja puluhan kilogram.